Ya, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang subsektor ekonomi kreatif dari seni rupa. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada 6 sub tema dari seni rupa, yaitu definisi, sarana perkembangan, ruang lingkup ekonomi kreatif seni subsektor seni rupa sendiri, lalu fungsi dan itu bisnis itu apa saja yang dihasilkan dari seni rupa. Apa itu seni rupa? Seni rupa yaitu penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perubahan industri dengan nilai ekonomi yang berkelanjutan di ekosistemnya. Nah, definisi dari menurut para ahli sendiri itu yang pertama dari Hawking, seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Lalu dari Gurik Hartong, seni rupa adalah sebuah cara untuk mengekspresikan diri dan emosi sehingga orang lain bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya dari pihak Lamery, seni rupa adalah penglihatan yang dilakukan secara simbolis dengan bentuk yang lebih tinggi dan juga lebih indah. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari seni rupa. Yang pertama ada seni rupa klasik. Seni rupa klasik adalah bentuk seni rupa yang memiliki pola estetika yang tetap, tidak berubah sejalan dengan waktu dan perkembangan budaya. Nah, seni rupa klasik ini telah mencapai puncak kejayaannya di masa lalu, yang berarti tidak diantisipasi untuk kembali dan berkembang di masa saat ini. Kemudian ada seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional adalah bentuk seni rupa yang mengikuti pola dan bentuk-bentuk tertentu berdasarkan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Seni rupa tradisional ini dilestarikan tanpa terjadi perubahan yang besar dan dalam teknik, konsep, bentuk estetika, dan filosofi simbolik untuk menjaga eksistensi makna dan nilai tradisi yang diwariskan. Kemudian ada seni rupa modern dan seni rupa kontemporer. Seni rupa modern ini bersifat individualis, di mana sebuah karya seni rupa diberi sentuhan berbagai kreativitas. Kemudian sedangkan untuk seni rupa kontemporer adalah sebuah karya seni yang tercipta pada waktu tertentu dan memiliki sifat yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, jenis seni rupa sendiri itu ada 2 dimensi dan juga seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau seni rupa 2 dimensi itu biasa disebut dengan istilah dwimatra atau suatu dari karya seni yang terbentuk dari 2 unsur aja, yaitu unsur panjang dan juga unsur lebar. Karya seni jenis ini hanya bisa Anda lihat dari sini tertentu saja. Misalnya, lukisan, sketsa, seni ilustrasi, kain tenun, kain batik, dan lain sebagainya. Dan untuk seni rupa 3 dimensi merupakan suatu jenis karya seni yang dalamnya terdiri dari 2 unsur, yakni panjang, lebar, dan juga tinggi. Selanjutnya, jenis seni rupa berdasarkan fungsi. Yang pertama ada seni rupa murni. Seni rupa murni adalah jenis karya seni yang dibuat hanya sekedar untuk dinikmati keindahan atau estetikanya. Jadi, hanya untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk dimanfaatkan sebagai aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti lukisan, poster, patung, itu hanya dinikmati keindahannya saja. Kemudian ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan di sini adalah karya seni rupa yang jenis karyanya sangat meninggikan fungsi, guna atau kegunaan dibanding sisi keindahannya. Contohnya seperti meja, gelas, kursi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini ada fungsi seni rupa, memenuhi kebutuhan emosional, sarana komunikasi, sarana peribadatan atau keagamaan, edukasi, dan terakhir sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Selanjutnya, fungsi seni rupa yang pertama yaitu sebagai pemenuh kebutuhan emosional. Seni adalah suatu hal yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai media dalam memenuhi kebutuhan emosional seseorang. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai perasaan yang beragam sehingga manusia cenderung memiliki berbagai perasaan di dalam dirinya, mulai dari perasaan marah, malu, sedih, senang, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa saat di mana seseorang sangat memerlukan suatu hiburan di dalam kesehariannya. Tujuannya
tentu saja untuk memperbaiki dan juga melengkapi kebutuhan emosional mereka sendiri. Ada banyak contoh dari seni yang bersifat hiburan tersebut. Misalnya adalah saat melihat pameran, video, teater, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian fungsi seni sebagai sarana peribadatan atau keagamaan. Seni juga kerap dimanfaatkan sebagai media menyampaikan dakwah atau suatu pesan yang diinginkan oleh agama kepada para umatnya. Contohnya seperti seni kaligrafi yang merupakan sebuah seni merupakan perpaduan dari seni dengan ayat suci Al-Quran. Nah, tidak hanya bisa dijadikan sebagai media menyampaikan dakwah, seni juga menjadi salah satu aspek yang menjadi penunjang untuk ibadah manusia. Misalnya saja adalah masjid, pura, candi, dan banyak berbagai tempat ibadah agama lain. Semua itu juga termasuk dari golongan sebuah seni. Nah, lalu untuk sarana komunikasi dari sebuah seni tersebut bisa tercipta sangat banyak alat komunikasi yang dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang yang lain. Lantaran seni sudah ada sejak zaman dahulu, sebagaimana seni rupa itu sebagai salah satu media penyampaian manusia dengan berbagai mereka pada zaman prasejarah. Nah, fungsi seni rupa selanjutnya adalah menjadi fungsi edukasi. Contohnya saja seperti penggunaan wayang kulit yang bisa dijadikan media menyampaikan informasi. Selain itu, menggunakan boneka untuk sebuah drama yang di dalamnya ada unsur pendidikan, dapat menambahkan pengetahuan kepada yang lain, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian, fungsi seni rupa sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Contohnya saja seperti kursi untuk duduk, kemudian almari untuk menyimpan barang, seni bangunan, seni kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, seni bisa disebut sebagai salah satu unsur yang amat penting di dalam kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan seni rupa yang ada di Indonesia. Awalnya seni rupa sudah mulai muncul di zaman prasejarah Indonesia. Terbukti dengan ditemuinya banyak penemuan di zaman ini seperti menhir, arca, bundaran berundak, dan lain sebagainya. Pada zaman ini juga, seni rupa memiliki sifat yang sakral, tradisional, feodal, dan terbuka. Kemudian memasuki jejak baru yaitu lahirnya kebudayaan Hindu di Indonesia yang juga turut mempengaruhi keberadaan seni rupa. Lahirlah berbagai seni bangunan, kemudian seni patung, seni kriya pada zaman ini. Tak hanya berhenti pada zaman itu saja, perkembangan seni rupa juga terus berlanjut pada masa sejarah Islam di Indonesia. Ketika agama Islam mulai menyebar di Indonesia, ragam seni yang mulai muncul yaitu seperti seni arsitektur, kerajinan, hiasan, dan seni kaligrafi. Seni rupa Islam ini bersifat sakral, tradisional, dan bergaya etnis, di mana perkembangannya dipengaruhi oleh kesenian asing. Perkembangan selanjutnya memasuki tahap seni Indonesia baru. Seni rupa baru ini semakin berkembang dengan didirikannya banyak sanggar-sanggar yang mendukung perjalanan dari seni rupa di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu ekonomi kreatif pada subsektor seni rupa. Industri seni rupa dunia sedang memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia pun tak luput dari perhatian mereka, di mana Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Berbagai festival seni rupa diadakan secara rutin. Sudah ada 4 perhelatan seni rupa yang reputasinya diakui secara internasional. Seperti Jogja Biennale, Jakarta Biennale, Artjok, dan OK Video Festival. Bahkan sudah lebih dari 160 pelaku kreatif seni rupa Indonesia terlibat dalam forum dan acara internasional. Nah, selanjutnya adalah ide bisnis pada sektor seni rupa ekonomi kreatif. Kami memilih yaitu lukisan digital atau digital painting. Nah, digital painting adalah metode membuat objek seni atau lukisan secara digital. Metode ini diadaptasi dari seni lukis tradisional dengan menggunakan cat akrilik, tinta, cat minyak, dan sebagainya. Sebagai suatu teknik, metode ini mengacu pada berbagai software grafis yang berisi berbagai alat-alat lukis namun berbentuk digital. Teknik ini membuat melukis jauh lebih simpel dan juga fresh tanpa mengenyampingkan esensi seni tradisional di dalamnya. Kemudian, kelebihan dari ide bisnis ini yang pertama yaitu banyaknya macam software yang dapat digunakan sebagai media untuk menggambar. Nah,
Dengan berbagai banyak macam software ini, para digital painter bisa lebih fleksibel dalam memilih media yang lebih nyaman untuk dipakai atau digunakan untuk menggambar. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu digital painting cenderung lebih bisa mempunyai resolusi yang lebih jernih. Jika digital painter ingin menggambar bagian detail, namun masih terlihat, resolusi berperan banyak dalam menentukan hal ini. Kemudian yang ketiga yaitu digital painting bisa men-trace warna asli dari sebuah foto. Jika digital painter ingin menggambarkan menggunakan referensi foto, maka sangatlah lebih mudah untuk mewarnai sketsa yang sudah dibuat terlebih dahulu, dengan warna yang cenderung akurat dengan aslinya. Selanjutnya, jika digital painter ingin membuat gambar yang cenderung bisa ditempelkan di banyak media atau layer, digital painter bisa membuat file gambarnya menjadi PNG. Kekurangan digital painting. Yang pertama yaitu seringkali mengalami crashdown atau error pada software yang digunakan. Jadi, bila di dalam software yang digunakan tidak ada fitur autosave, karya yang telah kita buat dari awal bisa saja hilang. Sehingga kita harus membuat karyanya kembali dari awal. Kemudian ada brush yang digunakan untuk menggambar juga seringkali berbobot terlalu besar. Nah, hal ini menyebabkan kinerja software yang digunakan menurun. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu warna yang seringkali diinginkan untuk mewarnai sketch yang sudah dibuat tidak akurat atau tidak seperti yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu kita sebagai orang yang ingin memulai bisnis di digital painting harus bisa merogoh kantong atau mengeluarkan modal yang cukup banyak, dan kita juga harus bisa sudah andal dalam bidang ini. Selanjutnya adalah tips berbisnis di digital painting. Yang pertama yaitu membuat portofolio. Jadi di sini kita harus membuat karya orisinil atau karya kita sendiri yang berkaitan dengan ilustrasi ataupun lainnya. Kemudian kita harus mengupload di media sosial, karena saat ini media sosial adalah hal yang paling bagus untuk menampilkan portofolio kita. Contohnya seperti membuat akun pada sosial media Instagram untuk bisa menampilkan karya-karya kita. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan karya digital ke website yang sudah menyediakan layanan penyimpanan karya. Contohnya seperti website di Behance. Behance ini adalah sebuah website yang menampung karya-karya seniman digital dari berbagai dunia. Kemudian yang ketiga yaitu menawarkan jasa kita kepada orang-orang terdekat. Jadi tidak hanya menggunakan media sosial saja, kita juga bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut yang juga cukup efektif untuk dilakukan. Tetapi kita jangan menawarkan harganya terlalu rendah, meskipun baru membuka usaha ini, karena kita bisa membuat harga yang sewajarnya agar desain kita bisa lebih dihargai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.